dari kelompok 5 dengan mata kuliah Bank dan Keuangan Lembaga Lainnya. Di sini kami akan memaparkan materi kami dengan judul Pasar Modal. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM B23010015. Perkenalkan, saya Yusunul dengan NIM B23010006. Perkenalkan, saya Andi Nuflina, NIM B23010009. Perkenalkan, nama saya Nasria Febrianti dengan NIM B23010017. Perkenalkan, nama saya Khalid Dwi Sugarta dengan NIM B23010011. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pasar modal. Pasar modal adalah suatu sistem atau tempat di mana berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan sekuritas lainnya ditransaksikan. Pasar ini berfungsi sebagai platform untuk mengumpulkan dana bagi perusahaan dan menawarkan kesempatan investasi kepada individu maupun institusi. Ciri-ciri pasar modal. Yang pertama yaitu transaksi jangka panjang. Pasar modal biasanya terlibat dalam transaksi dengan jangka waktu yang lebih panjang, seperti antara 1 hingga 5 tahun atau lebih. Kedua, instrumen keuangan beragam, mengandung berbagai instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan. Salah satunya termasuk saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Ketiga, regulasi, dikelola dan diatur oleh lembaga pemerintah atau otoritas keuangan untuk memastikan keamanan dan transparansi. Selanjutnya, fungsi pasar modal. Yang pertama, penggalangan dana, membantu perusahaan dan pemerintah dalam mencari modal melalui penerbitan sekuritas. Kedua, transparansi informasi, menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk membantu investor membuat keputusan investasi yang tepat. Ketiga, likuiditas, menyediakan kemudahan bagi investor untuk membeli dan menjual sekuritas sehingga memudahkan konversi investasi menjadi uang tunai. Yang keempat, penentuan harga, menciptakan mekanisme penentuan harga melalui interaksi antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, jenis-jenis pasar modal. Jenis-jenis pasar modal terbagi menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana ialah tempat sekuritas baru diterbitkan dan dijual pertama kali kepada publik. Sedangkan pasar sekunder ialah tempat sekuritas yang sudah ada diperdagangkan di antara investor. Baik, itulah sedikit penjelasan mengenai pengertian pasar modal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai instrumen pasar modal, yaitu jenis-jenis investasi yang diperdagangkan di Bursa Efek. Instrumen pasar modal adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar modal. Instrumen ini memberikan berbagai pilihan investasi bagi investor sesuai dengan tingkat risiko dan keuntungan yang diinginkan. 1. Saham. Pertama kita membahas saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, investor berhak atas sebagian laba dan aset perusahaan. Saham terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah saham biasa. Saham ini memberikan hak suara dalam rapat umum pemegang saham, hak atas dividen, dan peluang mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain. Yang kedua adalah saham preferen. Saham ini memberikan prioritas dalam pembagian dividen dan klaim aset jika perusahaan dilikuidasi, namun biasanya tidak memiliki hak suara. Keuntungan berinvestasi saham antara lain adalah dividen, capital gain, dan likuiditas yang tinggi. Namun investasi saham juga memiliki risiko seperti risiko harga, risiko likuiditas, dan risiko kebangkrutan perusahaan. 2. Obligasi. Selanjutnya adalah obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Investor yang membeli obligasi akan menerima kupon bunga secara berkala. Jenis obligasi terdiri dari obligasi korporasi, obligasi pemerintah atau surat utang negara, obligasi daerah, serta suku atau obligasi syariah. Keuntungan obligasi adalah pendapatan kupon yang tepat, risiko yang lebih rendah dibandingkan saham, serta prioritas klaim yang lebih tinggi dibandingkan pemegang saham. Risiko obligasi meliputi risiko gagal bayar, risiko perubahan suku bunga, dan risiko likuiditas. 3. Reksadana. Berikutnya adalah reksadana. Reksadana adalah wadah penghimpunan dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi. Dana tersebut diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, dan pasar uang.
Jenis reksadana antara lain reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham reksadana syariah. 4. Derivatif. Selanjutnya kita bahas instrumen derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan turunan yang nilai bergantung pada aset atau instrumen lain. Contoh derivatif antara lain option, futures, Frey, Swiss, dan Parent. Instrumen ini tergolong lebih kompleks dan biasanya digunakan untuk lindung nilai spekulasi. 5. ETF. Terakhir adalah ETF. ETF merupakan instrumen yang menggabungkan konsep reksadana dan saham. ETF dikelola seperti reksadana namun diperdagangkan secara langsung di bursa seperti saham. Keuntungan ETF adalah biaya yang relatif murah, difference likuiditas yang tinggi, serta dapat diperjualbelikan secara real time di Bursa Efek Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan materi yaitu lembaga dan profesi yang terlibat di pasar modal. Berbagai lembaga yang berperan penting agar pasar modal dapat berjalan lancar, aman, dan transparan. Yang pertama, Bursa Efek Indonesia (BEI). Tempat berlangsungnya perdagangan efek, BEI menyediakan sistem perdagangan, mengatur anggota bursa, dan melakukan pengawasan pasar. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai regulator, OJK bertugas mengatur, mengawasi, dan memastikan seluruh kegiatan pasar modal mematuhi peraturan. Yang ketiga, KPEI, Clearing Perjaminan Efek Indonesia. Lembaga yang melakukan clearing dan perjaminan penyelesaian transaksi antara broker atau anggota bursa. Yang keempat, KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia, yaitu mencatat, mengadministrasikan, dan menyimpan efek secara elektronik dalam rekening investor subakun. Yang kelima, perusahaan efek atau sekuritas, broker yang menjadi perantara jual beli efek antara investor dengan pasar. Yang keenam, penjamin efisi efek, distributor, pihak yang bertanggung jawab membantu perusahaan dalam menerbitkan saham atau obligasi hingga ke penawaran umum. Yang ketujuh, manajer investasi, mengelola portofolio reksadana dan dana kelola lainnya. Yang kedelapan, akuntan publik, melakukan audit laporan keuangan perusahaan calon emiten untuk memastikan akurasi dan kendala data. Yang kesembilan, notaris, mengenangi legalitas dokumen dan akta-akta penting. Yang kesepuluh, konsultan hukum, menyusun legal opinium dan memastikan perusahaan tidak bermasalah hukum saat go public. Yang ke-11 yaitu wali alamat, pihak yang mewakili kepentingan pemegang obligasi. Sekian, terima kasih dari saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu prosedur emisi efek. Secara umum terdapat 4 tahapan utama dalam proses emisi efek Indonesia. Tahapan yang pertama yaitu tahapan persiapan. Perusahaan atau calon emiten melakukan persiapan internal sebelum melangkah ke pasar modal. Yang pertama, persetujuan RUPS, mengadakan rapat umum pemegang saham untuk meminta persetujuan para pemegang saham guna melakukan penawaran umum. Yang kedua, penunjukan pihak eksternal, menunjuk penjamin emisi efek atau underwriter serta lembaga profesi penunjang lainnya. Tahapan yang kedua yaitu tahapan pengajuan persyaratan pendaftaran. Yang pertama, pendaftaran ke OJK, yaitu calon emiten menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, permohonan pencatatan ke bursa. Calon emiten juga mengajukan permohonan pencatatan saham ke Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran efek ke KSEI. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan penawaran umum atau pasar perdana. Ini adalah momen di mana masyarakat dapat mulai membeli saham perusahaan tersebut. Yang pertama yaitu book building, masa penawaran awal untuk mengetahui minat investor dan menentukan harga perdana. Dan yang kedua adalah offering, masa penawaran umum kepada investor melalui sistem elektronik. Yang ketiga yaitu penjatahan. Jika permintaan melebihi jumlah saham yang tersedia atau oversubscribed, dilakukan proses penjatahan oleh penjamin emisi. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan pencatatan di bursa atau pasar sekunder. Saham resmi dicatatkan atau listing di BEI, dan mulai saat ini investor dapat menjual belikan saham tersebut antar investor melalui broker atau perusahaan sekunder secara bebas. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Kesimpulan dari pasar modal merupakan sarana penting dalam sistem perekonomian yang berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Melalui pasar modal, perusahaan maupun pemerintah dapat memperoleh sumber pendanaan jangka panjang untuk mendukung kegiatan investasi dan pembangunan nasional. Keberadaan pasar modal memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu membantu perusahaan memperluas usaha, memberikan peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, pasar modal juga berperan dalam menciptakan efisiensi alokasi dana, meningkatkan transparansi, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Dengan dukungan lembaga-lembaga terkait seperti Bursa Efek, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penunjang lainnya, pasar modal diharapkan mampu beroperasi secara adil, teratur, dan efisien. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pasar modal sangat penting agar masyarakat dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam kegiatan investasi. Nanti kamu sendiri. Antara ada orang dekatnya jadi tak percaya. Itulah judul materi itu. 1, 2, 3. Itulah pemaparan. Itulah tadi pemaparan materi dari kami dengan judul pasar modal. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.